Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Qail, yassiru wala tu'assiru. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hamba Allah muslimin jamaah salat Isya, tarawih dan juga salat witir yang mulia. Alhamdulillah kita berada pada malam keempat Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kesempatan berikutnya untuk menuntaskan agenda Ramadan sebagai momen kita melakukan reservis jiwa kita melalui processing at-tawwabin wal mutatahhirin. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama, beraktivitas, beribadah di dalam bulan suci Ramadan tidak terlepas dari semangat yang beliau sampaikan. Semua yang hari ini oleh para dai, para khatib, para penceramah, tengku-tengku, gure-gure disampaikan, itu semuanya bersumber dari informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah jamaah sekalian yang kami muliakan, guru-guru kami semua yang berhadir di dalam masjid ini dan masjid manapun juga, kita memiliki keutamaan salah satu yang tidak ditemukan pada tempat yang lain adalah kebersamaan, persatuan, satu visi dan misi di dalam beribadah. Ini hanya ada di dalam masjid, tidak ada di tempat yang lain walau kita berada di ruang yang sama. Perhatikan ketika orang masuk pada satu warung atau kafetaria, kafe, kedai kopi, warung, perhatikan, tidak ada yang sama. Pertama, posisi duduk tidak ada yang sama. Ladum bubak sago yang berupa, ladum ke kedai, ladum duduk berhadapan, ladum duduk menyamping, nggak ada yang sama itu. Belum lagi pesanannya beda-beda. Ladum pesan kopi, pesan teh, susu dan sebagainya berbeda-beda. Urang tepat, cuma berbeda-beda. Ladum pesan makanan yang manis, yang hambar, teh hijau, teh merah, teh kuning, gelas soh, macam-macam. Tidak ada yang sama. Tapi di dalam masjid sama semua. Hanya di duduk istirahat. Yang duduk istirahat, duduk kadang-kadang kaum tadi sehat. Tapi yang pokok pada saat ibadah kita sudah sama. Enggak ada di sini yang misinya berbeda. Semuanya sama. Walau di masjid itu pilih-pilih masjid. Kalau kami penceramah sudah 4 malam, sudah 4 masjid keliling. Ada juga jamaah yang keliling, suka, enggak masalah tuh. Yang wait hanya tamang masjid. Tapi masjid ini, masjid itu sambil rileks, menyenangkan, bawa istri dan anak, enggak masalah. Kada pakai na BBM, napu kerja. Yang hana BBM kan tetap hino. Enggak masalah itu karena sama, semua masjid kan sama. Enggak ada yang lebih kecuali 3 masjid itu. Tapi tujuannya tetap sama, ibadah karena Allah, bukan karena emosi. Semuanya sama itu. Tapi kalau masuk seperti kita sebutkan tadi, berbelanja barang, urang tamang lang toko aja. Memang urang sama lang toko aja. Tapi pertanyaan beda-beda. Ladum tanya teh hijau yang mahal, ladum tanya teh hijau yang murah. Tapi tamang lang masjid tanya teh tarawih yang mahal, teh tarawih yang murah. Mana sama semua berbeda. Mana tanya ilmu tarawih berhubung urang lima peng pihana ka ke tarawih murah-murah henteu. Hana sama. Jadi hanya masjid
dan forum ibadah yang mampu menyamakan persepsi kita, yang mampu menyamakan misi kita. Maka kalau orang ingin merajuk kebersamaan jiwa, maka masjid adalah tempatnya, ibadah adalah medianya. Kita sering ingin mari bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu itu ada hanya di dalam jiwa kita, dimulai dari jiwa. Maka bersatu jiwa secara spiritual ditemukan di dalam ibadah. Sama-sama tasumah Allah, masahan bersatu. Sama-sama taikut Nabi, mana mungkin berbeda. Walau dalam furu'iyah, hal-hal kecil berbeda, itu pun legal. Perbedaan yang ditolerir agama disebut dengan ikhtilaf atau khilafiyah. Tapi secara prinsipil, secara pokok sama mendung. Maka sering kita baca doa, Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam. Ya Allah, satukan hati kami, alif putaho. Ya Allah, nepadukan hati kami di antara kami. Kita hari ini hadir semua dari latar belakang yang berbeda, tapi latar belakang yang berbeda itu kita simpan di luar masjid. Di luar masjidnya mandung berbeda, ciparik satilop, rata-rata berbeda-beda. Berarti yang berbeda itu ada di luar masjid. Masuk ke dalam masjid sudah tidak berbeda, walau berbeda sandal yang disimpan di luar. Berbeda income, berbeda pemasukan, berbeda gaji, berbeda pengtameng, tentu berbeda kendaraan yang digunakan. Lihat kendaraan di sana, ada tahun tinggi, ada tahun rendah, ada tahun tebal, ada tahun tipis mungkin. Di luar sana semua itu parkir, tidak ada di dalam masjid, itu di luar. Berbeda-beda itu di luar. Sepeda motor berbeda itu di luar juga, nggak dalam masjid. Jadi di luar itu berbeda memang, tapi di dalam masjid tidak ada perbedaan saf, tidak diumumkan. Yang pakai fajero tahun tinggi mohon di saf pertama. Hana, habis kah pengoto, afanda tuha, oh kah likut, hana. Tidak terjadi diferensiasi ketika berada di dalam masjid. Mudah tupuat dan hino, tehnya teh jihana, sama semua. Maka ya Allah, cocokkanlah hati kami, padukanlah hati kami, persatukanlah hati kami. Prosesnya ada di dalam masjid. Oh pandai bersatu, suatu pot surah ilwa masjid, mari bersatu. Panggung jeh pi mari bersatu, panggungnya pi bersatu, jeh bersatu ke dawa yang bersatu ke dawa ke. Karena berada di luar masjid. Maka dalam kitab-kitab ditulis salatul jamaati, yaitu a'dhamul liqa. Salat berjamaah adalah pertemuan yang tertinggi nilainya. Jadi meeting yang paling tertinggi itu adalah forum salat berjamaah. Walau 2 orang, asalkan sudah berjamaah, nyan forum tertinggi. Kalah pertemuan-pertemuan di hotel berbintang, kalah pertemuan-pertemuan di tempat manapun juga, di gedung-gedung yang bayarnya mahal, sewanya mahal. Kalah pertemuan itu, lebih menguntungkan dan lebih menang pertemuan walau hanya 2 orang, walaupun orang itu tidak berkelas, tapi pertemuannya berkelas. Kadang-kadang orangnya berkelas, pertemuannya tidak berkelas, malah di luar lah. Umahnya haya tanyan, urung-urung high level, awak-awak kelas tinggi, tapi pertemuannya tidak kelas tinggi, pertemuannya kelas rendah, orangnya kelas tinggi. Tapi kalau di masjid mukreh-kreh urung, mupeh-peh, delaeh-laeh, pertemuannya high meeting, pertemuan tinggi. Jadi kita rebut pertemuan tinggi itu,
yang ada di dalam masjid yang Allah sediakan, aula terutama pada bulan suci Ramadan ini. Maka kita bersua dengan Ramadan, bersatu dengan Ramadan, tidak hanya di siang hari tapi juga di malam hari, tidak hanya dalam salat wajib tapi juga salat sunat, tidak hanya di dalam hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Secara diagonal semua kita memanfaatkan seluruh sendi-sendi Ramadan, kita manfaatkan. Lagi urang Aceh jamun mainah tak boleh urang Katengai kota dengan kelapa itu, pohon kelapa semua dimanfaatkan. Batangnya itu dibelah jadi bahan bangunan, geplah bau, pegak rumah, pegak rangkang. Itu batangnya. Daunnya dimanfaatkan untuk buat blade alias blend handupu bahasa Indonesia. On dia pakai umanyum blade, pegak rengkan. Itu daunnya. Kalau daunnya masih muda dibuat janur, baurung kawin, pegak hiasan. Jamankah hana rental aja, tena urung kawin malam, anu muda buat janur itu, buat gaba-gaba, dimanfaatkan. Ucuk juga ada yang masak, mungkin dimasak buat kuah, pli dan sebagainya, semua termanfaatkan. Jadi Ramadan ini kita tidak hanya memanfaatkan malamnya, tapi semua waktu itu 24 jam itu manfaat semua. Malam kita manfaatkan untuk Ramadan, setelah tarawih kita manfaatkan untuk tadarus, setelah tadarus kita manfaatkan untuk istirahat, tidur itu manfaatkan juga. Nanti telan malam kita bangun sahur, setelah itu lanjut aktivitas yang kanto-kanto, yang ublang-ublang, yang jak moto-moto, semua sendi itu ada dalam Ramadan. Maka apapun yang dilakukan dalam Ramadan, dalam bingkai kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Maka Ramadan adalah momen kita menyatukan persepsi, menyatukan visi dan misi kita di dalam bingkai agama Islam. Terakhir, kita harus belajar banyak dari cara Allah memudahkan urusan hamba. Kenapa orang sakit diizinkan tidak puasa walau harus qada? Supaya hambanya itu mudah. Mengapa orang musafir diizinkan tidak puasa walaupun mesti bayar nanti? Supaya hambanya mudah. Kenapa salat tarawih yang 20 rakaat atau sebahagian tempat 8 rakaat dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tidak sekaligus? Supaya yang salat itu mudah. Mamnya 20 rakaat, langsung 20 rakaat. Tak hay urung dah ikut rakaat 2 rubah 2 draw, rakaat pun tu nak rubah 6 draw, 20 rakaat tinggal yang ku imam mengambil lain kabeh rubah tu hai ke betun pulang kaki asam urat tambah asam keung berat. Maka dibuat rakaataini salatul laili masna, salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Justru diberi nama 2 rakaat supaya kita salam 2 rakaat, menjadilah sebuah kesempatan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang bedah sihat honja watuknya sihat supaya sempat. Nah yang tubiak uluah yang hobi buat tarik rukuk siba. Nah si atau menyebut ka hobi lalang sembahyang tarawih itu mung tubiak sihat. Buat kaedah padahal kan hana faedah ya. Sunat kan wajib ulang, hukumnya itu 2 kan, makruh atau haram. Tapi keun mengapah ke sembahyang tarawih, biar kapura-pura mengapah sembahyang tarawih, ya tarik rukuk tiba. Maksud saya adalah sempat di tengah-tengah itu istirahat. Maka diberilah nama salat istirahat. Salat istirahat itu menjadi sebuah nama yang indah, salatut tarawih. Dari kata istirahah, jamaknya adalah tarawih, istirahat. Maka kita sangat menyenangkan, untuk mudah juga. Padahal semua ibadah mesti muqtaranan bi fi'li. Kapan masukkan niat salat? Mau salat pada takbir.
Kapan masukkan niat wudu? Mau membasuh anggota yang pertama saat cuci muka. Kapan niat ihram umrah? Pada saat memulai ihram umrah atau saat memulai haji. Kapan niat puasa? Bukan pada saat mau masuk fajar, tapi boleh niat sejak dari maghrib sampai sebelum fajar. Cukup hanya anggota niat untuk apa? Supaya hamba mudah. Kenapa disunatkan makan sahur? Supaya mudah. Kenapa disunatkan segera berbuka? Supaya mudah. Konsep ibadah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kita mudah-mudah saja supaya kita nyaman, karena kita lemah. Allah tidak ingin membuat kita susah. Maka permudahlah urusan hamba, jangan persulit, karena Allah saja tidak mempersulit kita selaku hambanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat menunaikan salatul tarawih, melanjutkan esok harinya puasa. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.